Oke, lama tak ketemu. Selamat datang lagi di MTL Lele Channel. Kita bertemu di YouTube lagi. Kita akan belajar dan bercerita terlebihnya karena kita sama-sama belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai media untuk budidaya, yaitu kolam. Kolam itu pada video sebelumnya untuk medianya itu terdapat beberapa dan jenis seperti kolam seperti video ini, kolam tanah. Kemudian ada juga dengan media kolam beton atau tembok, jadi seluruhnya dibuat seperti ini, di semen semua. Kemudian ada juga media kolam pembesaran menggunakan terpal dan plastik. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja kendala dan apa saja yang dibutuhkan dalam berbudidaya dengan media kolam tanah. Jangan lupa untuk yang baru mampir bisa subscribe dan like atau share ke teman-teman yang membutuhkan, terutama yang berminat di budidaya lele dan pembesarannya. Langsung saja kita akan membahas mengenai media kolam tanah dengan setelah panen, bagaimana perawatannya dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya dengan teknik yang kita terapkan di MTL Lele ini. Kita dapat melihat seperti di video ini terdapat kolam yang sudah dipanen, yang awalnya itu seperti ini, seperti pada kolam yang masih ada ikannya. Kita akan coba memberi makan pada ikan ini. Ini setelah diberi pakan, jadi tidak terlalu nafsu karena sudah kenyang ya sobat. Nah, seperti itu. Jadi ini ikan sudah berusia 2 bulan lebih sedikit, jadi ini sudah ada beberapa yang konsumsi. Sebentar lagi kita akan melakukan sortir. Jadi kolam ini yang akan kita bahas mengenai perbaikan dari kolam ini setelah kita melakukan panen secara keseluruhan ya, bukan panen sebagian. Jadi panen itu ada yang sebagian, ada yang keseluruhan. Sebagian itu besok kita akan sortir itu, dan kalau keseluruhan seperti ini jadi sudah habis kita ambil semua dengan menguras airnya. Kemudian kita akan melakukan perbaikan dengan cara menaikkan keseluruhan dari lumpur. Ini tanggul ini itu kan masih ada rumputnya seperti itu sebelumnya, jadi ini sudah diberikan lumpur yang berasal dari kolam ini. Nah, tujuannya untuk menghilangkan amoniak yang ada di dalam kolam ini. Kemudian selain itu untuk membesarkan tanggul dari kolam ini untuk sekat kolam satu dengan kolam yang sini. Selain itu untuk membersihkan ini dibutuhkan peralatan ya, seperti cangkul atau skop dan sebagainya, sehingga amoniak yang ada pada kolam ini bisa terangkat secara keseluruhan untuk mempersiapkan budidayanya kembali. Kemudian selain itu digunakan juga untuk merapikan kolam seperti itu kan sudah rapi. Sebelumnya itu seperti ada terowongan dan gua-guanya. Ini pada awalnya juga sudah bolong-bolong, lalu ditambal dengan lumpur dan yang terdapat amoniak itu, sehingga membersihkan sekaligus menambal kolam yang sudah bolong. Kita lihat secara
jauh lagi sehingga terlihat lebih jelas seperti ini. Jadi itu sudah dirapikan sampai sini juga, yang kemudian nanti sebelum kita melakukan penebaran bibit lagi dengan ukuran bibit 57, kita akan melakukan penembokan atau melakukan memberikan tembok sehingga tidak terjadi gumpalan atau longsornya dari tanggul ini. Jadi akan kita buat seperti ini. Nah, sudah terlihat kan. Jadi kita akan memasang bata dengan semen sehingga ikan lele seperti yang di situ itu sudah dibata juga, jadi tidak menggerogosi tanggul yang kita buat, karena tanggul yang terbuat dari tanah ini berjalannya waktu dan pertumbuhan ikan lelenya itu akan membuat adanya lubang sehingga akan ambrol dan akan membahayakan dari budidaya ikan lele ini, sehingga tanggul yang di sini itu akan semakin menyempit dan akan jebol. Jadi ukuran ikan yang konsumsi dengan yang kecil, dengan yang sedang atau palangan itu akan tercampur sehingga akan merepotkan kita dalam berbudidaya. Kelebihan dari penggunaan beton seperti ini itu akan lebih awet dan permanen, bisa kita sebut juga permanen karena sifatnya tahan lama, namun juga memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan menggunakan terpal atau plastik. Jadi untuk dinding ini sebenarnya bisa kita juga menggunakan terpal atau plastik pada dinding maupun sampai bawahnya. Akan tetapi pada MTL Lele ini memutuskan untuk menggunakan dinding tembok, sehingga kita tidak lagi memikirkan mengenai apa saja nanti untuk mengganti dan melakukan perbaikan lagi jika terpalnya sobek atau plastiknya sobek. Itu meminimalisir adanya kejadian seperti itu, sehingga kita memutuskan untuk kita tembok. Kemudian untuk kekurangannya tadi, harganya kan lebih mahal, membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tembok dengan terpal. Kemudian untuk jika menggunakan terpal yang dilapisi pada dinding ini, itu kelebihannya biaya lebih murah, namun pemasangannya juga lebih cepat. Namun kekurangannya ya itu, kita dapat sering mengganti atau jangka waktunya itu lebih cepat dibandingkan kita mengganti dinding atau tembok ini, sehingga kita memutuskan untuk memilih biaya yang lebih besar namun kita dapat berbudidaya dengan jangka yang lebih panjang, sehingga kita hanya memikirkan bagaimana pengolahan pakan, kesehatan ikan, dan penjualan dari ikan. Seperti itu proses perbaikan kolam media tanah yang dapat kita berikan dari MTL Lele Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.